Diriwayatkan dari Sayyidina Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba 'abdan musibah illa bi ihda khullatain imma bi dhanbin lam yakunillahu liyaghfira lahu illa bi tilkal musibah aw bidarajatin lam yakunillahu yuballighuhu iyyaha illa bitilkal musibah. Rasul bersabda di dalam sebuah hadis, tidaklah menimpa musibah kepada seorang hamba melainkan musibah tersebut di dalamnya terdapat dua kemungkinan. Artinya, kata Nabi Muhammad, setiap musibah yang menimpa seorang hamba, di dalamnya terdapat dua kemungkinan. Salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, barangkali musibah tersebut adalah disebabkan dari sebuah dosa, yang mana dosa tersebut tidaklah Allah memberikan keampunan melainkan dengan memberikan musibah tersebut. Atau bidarajatin, dengan sebuah derajat kedudukan yang tidaklah Allah menyampaikan orang tersebut kepada derajat itu melainkan dengan perantara musibah tersebut. Pemahamannya seperti ini. Setiap musibah yang menimpa seorang hamba, maka musibah tersebut di dalamnya terdapat sebuah kebaikan, yang mana kebaikan tersebut adalah sumbernya dari Allah. Dan kebaikan itu, kata Nabi Muhammad, salah satu dari dua. Yang pertama, bisa jadi musibah itu adalah pengampunan dari dosa kita, yang mana dosa tersebut tidak akan pernah diampuni oleh Allah melainkan dengan perantara musibah yang menimpa seorang hamba tersebut. Atau bisa jadi musibah yang menimpa seorang hamba akan menaikkan kedudukannya di sisi Allah. Sebuah kedudukan yang tidak mungkin dicapai oleh hamba tersebut dengan amalnya, tidak dicapai dengan semangatnya di dalam berbuat taat, tidak dicapai dengan berbagai macam ibadah yang dia lakukan, namun derajat yang diberikan Allah akan dia capai dengan musibah yang menimpa di dalam dirinya. Itu salah satu dari dua. Kalau tidak, pengampunan dosa atau menaikkan derajat. Kalau sudah seperti ini Nabi kita Muhammad menyampaikan kepada kita, maka sudah selayaknya bagi seorang hamba yang ditimpa musibah untuk tidak mengeluh dan tidak berkeluh kesah atas apa yang ditimpakan oleh Allah. Kenapa? Karena musibah yang diberikan oleh Allah, kalau tidak mengampuni dosanya, maka mengangkat derajatnya. Dari karena itu, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama, orang yang mempunyai pengertian dan pemahaman, dan orang yang mempunyai pandangan, segala sesuatu yang menimpa orang tersebut selalu mendatangkan kebaikan. Dari karenanya Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan keadaan orang yang beriman. Kenapa? Karena keadaannya itu selalu mendatangkan kebaikan. Jika dia tertimpa sebuah musibah, dia sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia punya ilmu. Ilmu yang melahirkan sebuah pengertian, pemahaman dan pandangan bahwa musibah yang menimpa dirinya
bukanlah keburukan, akan tetapi di dalamnya terdapat kebaikan. Kebaikan apa? Yang pertama, kalau tidak mengampuni dosanya, maka akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Bukankah pengampunan dosa bisa dengan kita hadir majelis ilmu, bisa dengan kita sholat, bisa dengan kita sedekah, bisa dengan kita berbakti kepada orang tua, bisa dengan kita silaturrahim, bisa dengan kita baca Al-Quran. Naam, ada dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah melainkan dengan cara musibah yang menimpa kepada seorang hamba tersebut. Meskipun kita sholat taubat, iya, meskipun kita sholat taubat, tidak akan diampuni dosanya melainkan dengan musibah yang menimpanya. Nah, orang yang punya ilmu ketika dia mengetahui musibah, di balik musibah terdapat nikmat. Apa itu nikmatnya? Yaitu adalah pengampunan dari dosa. Bukankah setelah itu dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak pengampunan dari dosa, derajatnya diangkat di sisi Allah. Tidak dengan sholat, tidak dengan baktinya kepada orang tua, tidak dengan menyantuni anak yatim, tidak dengan berbuat baik kepada orang lain, tapi derajatnya bakal naik dengan ketika dia merasakan sebuah musibah yang menimpanya. In asabahu sarra'a sabar, in asabahu syarra'a sabar. Jika tertimpa musibah dia sabar, wa in asabathu sarra'a syakar. Jika dia tertimpa sebuah, jika dia mendapatkan nikmat, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya kebaikannya akan kembali kepada orang tersebut.